Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 filsafat dakwah, itu pengertian dan tujuan filsafat dakwah. Yang bertugas itu 2 orang, yakni yang pertama Fikra Alamia, Mahir 81, dan juga saya Syukran Desilan, Mahir 112. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi pertama itu ada pengertian filsafat dakwah. Pengertian filsafat dakwah secara etimologi. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu filosofi, yang memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan khusus yang berusaha memecahkan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan biasa karena permasalahan tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, ataupun doa. Dakwah adalah proses islamisasi, yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah Islam jauh sebelum lahir ke dunia, dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun pengertian filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Selanjutnya, filsafat dakwah bisa dinyatakan sebagai sebuah kajian kefilsafatan tentang dakwah yang bisa dipahami dalam 3 makna. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan barusan, dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah adalah ilmu yang mempelajari dakwah secara kritis dan menyeluruh. Nah, baik, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tujuan filsafat dakwah. Tujuan dalam mempelajari filsafat dakwah menurut pendapat Abdul Basit terbagi menjadi 2 bagian, yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Nah, tujuan mempelajari filsafat dakwah secara umum menurut pendapat Abdul Basit adalah membekali mahasiswa atau dai untuk berpikir kritis, analis, dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwah dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan keumatan, serta memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan tersebut. Nah, ada beberapa tujuan khusus yang diuraikan oleh Abdul Basit dalam mempelajari filsafat dakwah. Salah satunya adalah mahasiswa memahami bahwa Islam adalah agama dakwah yang harus ditransformasikan kepada seluruh umat manusia. Untuk mendukung tercapaian tujuan tersebut diperlukan landasan filosofi dan kerangka berpikir yang sistematis dan sesuai dengan prosedur ilmiah. Nah, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, filsafat dakwah melibatkan kajian pemikiran dan diskusi filosofis yang mendalam tentang agama dan bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah saya dan rekan saya sampaikan adalah filsafat merupakan suatu usaha intelektual dan spiritual dalam memahami, menjalankan, dan menyebarkan ajaran agama dengan tujuan memperbaiki individu dan masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana filsafat dakwah mengatasi perbedaan pandangan dan keyakinan dalam upaya dakwah? Jawabannya, filsafat dakwah memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatasi perbedaan pandangan dan keyakinan dalam upaya dakwah. Beberapa prinsip yang sering diterapkan dalam konteks ini meliputi dialog dan pendekatan persuasif. Kedua, kesadaran akan kebebasan beragama. Ketiga, kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Keempat, kesadaran dan akan pluralisme. Kelima, pendidikan dan penyuluhan. Penting untuk diingat bahwa pendekatan dalam filsafat dakwah dapat bervariasi tergantung pada kelompok atau aliran dakwah tertentu. Namun, kesamaan dalam banyak pendekatan adalah menghormati perbedaan sambil berusaha untuk mengkomunikasikan perasaan agama atau nilai-nilai dengan cara yang damai, dialogis, dan persuasif. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara M. Nurul Fauzan, kelas D dengan yang belakang 132. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana filsafat dakwah dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu yang beragam dalam masyarakat? Jawabannya, filsafat dakwah dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu yang beragam dalam masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan beragam pula. Beberapa cara untuk mencapai hal ini meliputi yang pertama ada pendekatan personal. Pendekatan personal ini berarti mengenali kebutuhan individu secara personal dan berkomunikasi dengan mereka secara pribadi untuk memahami pandangan dan nilai-nilai mereka. Yang kedua ada konteks budaya. Memahami konteks budaya dan lingkungan individu untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang sesuai dan relevan. Yang ketiga ada fleksibilitas metodologi. Menggunakan berbagai metode komunikasi seperti ceramah, literatur, media sosial, atau bahkan seni budaya untuk mencapai beragam audiens. Yang kita ketahui, audiens dalam dakwah itu ada yang bermacam-macam, mulai dari yang remaja, orang dewasa, anak-anak, dan remaja yang menyukai seni, dan lain-lain. Nah, penutup, mungkin sekian dari presentasi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.